Ya, selamat siang pemirsa semua, UT TV. Saya melaporkan dari depan gedung Kementerian Pendidikan Jakarta bahwasanya dengan adanya COVID-19, ujian nasional 2020 akan ditiadakan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pernyataan dari Bapak Juru Bicara Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, ingin menyampaikan bahwasanya dengan adanya COVID-19 sesuai anjuran pemerintah untuk kegiatan berkumpul dan berskala besar untuk sementara ditiadakan. Sesuai surat edaran dari Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Karim, pada tanggal 24 Maret tahun 2020, surat edaran yang berisi tentang bagaimana memprioritaskan kesehatan para guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. Termasuk keputusan pemerintah membatalkan ujian nasional tahun 2020. Berikut 5 instruksi yang dikeluarkan Bapak Nadiem Karim pada Rabu tanggal 25 Maret tahun 2020. Yang pertama, ujian nasional tahun 2020 dibatalkan atau ditiadakan, termasuk uji kompetensi keahlian tahun 2020 bagi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dengan dibatalkan ujian nasional tahun 2020, maka keikutsertaan ujian nasional tidak menjadi prioritas sebuah kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan dibatalkan ujian nasional tahun 2020, maka proses penyetaraan bagi lulusan program paket A, paket B, dan paket C akan ditinjau kemudian. Yang kedua, proses belajar dari rumah. Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman bagi siswa, untuk belajar lebih bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau sebuah kelulusan. Kedua, belajar dari rumah dapat difokuskan pada titik pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19 yang sekarang baru merebak. Kemudian aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi di daerah masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Kemudian bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberikan skor atau sebuah nilai yang kuantitatif. Kemudian yang ketiga, ujian sekolah. Ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ujian sekolah untuk kelulusan dalam teks yang mengumpulkan siswa tidak diperbolehkan atau dilarang, kecuali yang telah melaksanakan ujian sebelum terbitnya surat edaran ini keluar. Kemudian ujian sekolah dapat dilaksanakan dalam bentuk
portofolio, nilai rapot, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya melalui penugasan-penugasan tes daring dan bentuk asesmen-asesmen jarak jauh lainnya. Kemudian untuk sekolah atau ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Kemudian sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Adapun bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah, berlaku ketentuan seperti kelulusan sekolah dasar atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 terakhir, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal. Selain itu, semester genap atau kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan sebuah nilai kelulusan. Kemudian kelulusan sekolah menengah pertama atau SMP dan sederajat, sekolah menengah atas atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai sebuah kelulusan. Adapun kelulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapot, praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktek-praktek sebelumnya, dan selama 5 semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Yang keempat, untuk kenaikan kelas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk ujian semester akhir, untuk akhir semester. Kemudian, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak diperbolehkan atau tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Yang kedua, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas. Kemudian ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapot, dan prestasi-prestasi yang diperoleh sebelumnya, seperti penugasan, tes daring, dan bentuk asesmen-asesmen jarak jauh lainnya. Kemudian ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Kemudian yang kelima, penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Untuk penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Dinas Pendidikan dan Sekolah diminta menyiapkan mekanisme-mekanisme untuk penerimaan yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau Corona, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolahan. Kemudian untuk penerimaan pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapot ditentukan berdasarkan nilai semester, yaitu semester akhir, dan prestasi-prestasi akademik dan non-akademik di luar rapot sekolah. Kemudian Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknik bagi daerah-daerah yang memerlukan mekanisme untuk mempersiapkan penerimaan siswa baru melalui daring. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk adik-adik yang sekarang masih duduk di bangku pendidikan, tetap semangat untuk belajar meskipun sudah beberapa bulan tidak masuk sekolah, tapi mari jangan menyurutkan semangat kita untuk belajar di rumah
dan aktivitas di rumah sesuai anjuran pemerintah. Dan jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Masa depan di tangan kita masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.